Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang berbeda, dalam bentuk virtual. Mudah-mudahan kita tetap semangat gitu ya, tetap tumbuh semangat kita dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam diri kita dan keluarga kita semuanya di rumah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat ilmu kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada malam hari ini insya Allah kita akan laksanakan ya kajian atau tausiah secara rutin nantinya, insya Allah secara online yang kita akan lakukan gitu ya, untuk bersama-sama menghidupkan kembali kegiatan malam Ahad kita. Pada malam hari ini Ustazah akan menyampaikan terkait dengan adaptasi suasana di rumah serasa di wisma. Ya, saya yakin kita sudah lama ya berada di rumah sejak pertengahan bulan Maret ya, kalau tidak salah. Sekarang sudah bulan Agustus ya, sudah lumayan lama kita berada di rumah. Mungkin kita sudah menemukan titik jenuh ya ketika kita berada di rumah dan tidak boleh keluar kemana-mana begitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan beberapa hal aktivitas kita lakukan ya, itu akan mengurangi kejenuhan kita dan justru menambah kita semangat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi pandemi di rumah gitu ya, Ustazah yakin banyak hal yang perlu disiapkan dalam kondisi di mana semua aktivitas gitu ya, semua dilakukan dalam rumah. Ustazah yakin yang beradaptasi bukan hanya ananda semuanya di rumah, akan tetapi para orang tua kita di rumah pun tentu akan beradaptasi sama seperti ananda juga. Sehingga pihak wisma ya, pihak sekolah maupun ortu ya menyusun program-program yang akan dilakukan bersama keluarga agar bisa semaksimal mungkin gitu ya, kondisi lingkungan di rumah kita bisa berjalan dengan kondusif, walaupun pada kenyataannya tetap ada tantangan-tantangan yang berat dalam menjalankan program-program yang ada di wisma, di rumah ya, bukan di wisma ya. Oleh sebab itu pihak wisma akan membantu ananda gitu ya, ketika berada di rumah tetap bisa mengikuti program-program kewismaan yang insya Allah tidak memberatkan ananda, tetapi ini justru akan membantu ananda ya di rumah bersama orang tua, dan kita di wisma bisa bersinergi, bekerja sama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kita di rumah, dalam tugas sekolah, yang menjalankan tugas sekolah maupun menjalankan tugas pribadi kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya ya program ini ya akan didampingi oleh para musrifah yang ditunjuk gitu ya, sehingga ananda di sini hanya mengikuti kegiatan mutabah yaumiyah melalui grup WhatsApp yang sudah kami buat gitu ya oleh tim kewismaan, sehingga nanti ananda akan lebih tertib dalam menjalankan mutabah yaumiyah ya, keseharian ibadah-ibadah kita dengan baik. Mudah-mudahan ananda semua sudah mengikuti grup yang sudah dibuat oleh tim kewismaan ya. Jadi grup ini nanti akan mengingatkan ananda semuanya ya, terkait dari mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ya. Jadi nanti di grup itu para musrifah akan mengingatkan antuna semuanya
Yang belum bergabung maka silakan segera bergabung gitu ya, teman-teman kalau nggak bergabung. Di sini gitu ya tujuan kami buat ya kegiatan Wisma ini, kita lihat ya untuk mengingatkan kita semuanya dalam surat Al-Kahfi ayat 7 ya, silakan dibuka Al-Qur'annya ya. Artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapapun di antara mereka yang terbaik amalannya. Nah, sehingga kesibukan kita di rumah ini tentu akan banyak melalaikan kita ya, kesibukan yang luar biasa, karena di sini di rumah terjadi proses belajar mengajar ya, proses membantu orang tua ya, dan banyak hal yang kita lakukan di rumah yang ini kalau kita tidak bikin program maka kita akan disibukkan dengan sesuatu yang melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kita bersama-sama, baik ustazah pribadi bersama keluarga gitu ya, kalian semuanya bersama keluarga dan para musrifah bersama keluarganya. Jadi ini kita bersama-sama membuat komunitas yang baik untuk saling mengingatkan. Mengapa program ini kita buat? Karena jelas tantangan berat ya, di rumah ini sangat berat ya, banyak tantangan ya. Tantangan yang pertama, adanya fasilitas yang lengkap mungkin di rumah gitu ya, tentu berbeda dengan Wisma. Kalau di rumah mungkin ada TV gitu ya, ada HP, ada laptop gitu ya, sedangkan kalau di Wisma jelas ini terbatasi gitu ya, HP tidak punya ya, tidak diperbolehkan gitu ya, kecuali kalau kalian pulang ke rumah gitu ya, sedangkan TV juga tidak ada di Wisma gitu ya, sehingga terbatas ya untuk melihat hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau di rumah kan semuanya ada gitu ya, membuka laptop dari jam 8 sampai jam 3 sore gitu ya, karena kita belajar gitu ya, dan HP juga di sampingnya gitu yang sudah diberi HP oleh orang tuanya. Nah, ini kalau tidak di manage dengan baik maka ini akan mengganggu aktivitas positif yang ada dalam diri kalian semuanya. Selanjutnya adalah tantangan di rumah, adanya kegiatan belajar mengajar di rumah gitu ya, dalam kondisi lingkungan yang non formal gitu ya. Ya beda, kalau di sekolah itu kan formal ya, kita memakai baju seragam gitu ya, berangkat ke sekolah gitu dengan lingkungan yang sama ya, dengan usia yang sama. Nah, sedangkan saat ini ketika kalian belajar di rumah jelas berbeda gitu ya, karena lingkungan yang berbeda, suasana yang tidak formal gitu ya, bahkan seragam yang kita pakai pun seragam biasa di rumah gitu ya. Nah, tapi harapan ustazah satu ya, wajib mandi ya, jangan sampai di rumah malah lalai mandinya gitu ya, lupa karena terlena di rumah ya. Ya ini ada orang tua ya, kalau katanya mengoyak-ngoyak mandi anak-anak itu agak kesulitan ya, termasuk ustazah gitu ya. Kalau mengoyak anaknya mandi di pagi hari itu sulit sekali. Nah, ini menjadi tantangan berat kita di rumah ya. Nah, beberapa hal ini ya, tantangan di rumah ini, ada beberapa hal yang perlu Ananda patuhi dan ikuti ya, terkait dengan program pemantauan yang sudah dibuat tim kewismaan untuk kebaikan kita bersama gitu ya. Kita dukung bersama kegiatan ini karena ini untuk membantu kita lebih kondusif dalam beraktivitas. Nah, yang pertama adalah Ananda harus menyiapkan niat yang ikhlas, bismillah gitu ya. Karena adaptasi ini harus segera kita tanamkan dalam diri kita, karena kalau tidak maka selama pandemi ini maka waktu kita akan banyak sia-sia. Sehingga kita niatkan, kita ikhlaskan bismillah, program-program yang diberikan sekolah maupun di Wisma kita terima dengan baik, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, komunikasi dengan orang tua ya. Jika memang Ananda berangkat belajar online ya, atau sedang mengerjakan tugas sekolah, ini penting sekali gitu ya.
Jadi kalau KBM sekolah kan mulainya jam 8 pagi ya. 8 pagi anak Anda sebaiknya izin, pamit gitu ya. Atau sebelumnya malamnya sampaikan ke orang tua bahwa Umi, Abi, ya, Papa, Mama, saya akan berangkat sekolah ya, belajar online dari jam 8 sampai jam 3 sore ya. Mohon ridhonya Abi, Umi, supaya saya bisa belajar dengan baik gitu ya. Nah, sebaiknya izin. Karena apa? Nanti kalau tidak ada komunikasi, khawatirnya nanti miss gitu ya. Nanti sewaktu-waktu kalian sedang mengerjakan tugas penting, misalnya nanti ada orang tuanya memanggil gitu ya, kalian tidak mendengar. Nah, ini kan kasihan ya gitu ya, kasihan kalian, kasihan juga orang tua gitu loh. Kok anakku tidak mendengarkan ketika Umi manggil misalnya, minta bantuan apa dan sebagainya. Maka ini perlu komunikasi yang baik kepada orang tua kalau kalian ya, sedang mengerjakan tugas, kuis dan sebagainya. Selanjutnya ya, setelah mengerjakan tugas yang penting tadi ya, kalian fokus saat mengikuti pelajaran atau mengerjakan tugas gitu ya. Nah, ketika kalian sudah izin kepada orang tua akan mengerjakan tugas, maka sebaiknya kalian melakukannya. Jangan justru izinnya mengerjakan tugas tetapi yang dibuka yang lainnya gitu ya. Sehingga tugasnya tidak selesai, malah tertunda-tunda pekerjaan kita ya. Sehingga nanti tidak baik gitu ya, kalau kita menunda pekerjaan nanti bisa-bisa kita menyalahkan PR-nya gitu. PR-nya banyak sekali ya, tugas sekolah banyak sekali begitu ya. Karena apa? Ternyata bukan tugasnya yang banyak, akan tetapi kita banyak menunda-nunda waktu kita. Nah, selanjutnya ya, selain fokus tadi ya, kalian print ya dan tempelan mutabah yaumiyah yang sudah dikirim oleh musrifah ya di grup masing-masing, kalian tempel di dekat kamar tidur kalian supaya apa? Ketika kalian akan tidur, bangun itu melihat tempelan itu, kalau bisa buat sebesar mungkin supaya ini memotivasi kita untuk mengingatkan ya ibadah-ibadah harian kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang kurang, apa yang harus dibenahi esok harinya gitu ya. Itu sangat, dan kalau bisa dibuat motivasi ya, tulisan motivasi yang penyemangat untuk kita. Selanjutnya adalah bergabunglah dalam grup WA atau komunitas yang baik. Jadi kalian bisa memilah-milah ya. HP itu ujiannya berat ya di grup-grup ya. Kalau kita buat grup-grup banyak sekali gitu ya, ini justru akan membuat kita lalai gitu ya. Karena grup itu nggak habis-habisnya gitu ya. Ustazah misalnya sehari kalau nggak buka itu bisa masuk itu 1000 WA gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita misalnya main WA terus gitu ya, membalas chat-chat teman-teman kita terus, maka kita akan lalai ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita lalaikan, maka ini akan merugikan diri kita gitu ya nantinya. Selanjutnya adalah prioritas grup WA yang paling utama dibuka adalah grup sekolah, grup wisma ya, grup organisasi kalian, kalau ikut organisasi ya, grup keluarga kita gitu ya. Jadi kalian harus menempatkan yang mana skala prioritas ya grup-grup ini ya, sehingga nanti kalau kira-kira grup-grup yang nggak penting terakhirlah membukanya gitu ya. Buka dulu grup-grup yang penting ini. Kenapa? Inilah yang akan membantu kalian ya dalam beraktivitas di rumah terkait dengan tugas-tugas kalian di sekolah maupun tugas-tugas ibadah kalian di rumah gitu. Nah, selanjutnya adalah prioritaskan grup WA yang paling utama dibuka adalah grup yang memang mengingatkan kalian untuk kebaikan. Paksakan ya. Jadi kalian paksakan. Karena apa, Mbak? Karena saya pernah dapat cerita gitu ya, bahwa orang tua ini menceritakan bahwa anaknya ini kalau membuka WA sekolah gitu ya, itu nggak dibuka, tapi prioritasnya membuka WA teman-temannya dulu gitu ya, sehingga tidak memaksakan diri. Karena apa? Karena anak ini sudah tahu bahwa paling juga grup wisma mengingatkan sholat, Quran time, paling gitu-gitu aja yang diingatkan gitu ya, sehingga tidak menarik gitu ya untuk dibuka.
Nah, seharusnya tidak. Justru kalau kita sedang futur, gitu, sedang lupa, sedang lalai ya, dengan grup ini, maka ini untuk mengingatkan kita. Jadi kita kudu paksa, ini paling utama. Walaupun ini isinya hampir sama gitu ya, rutinitasnya gitu ya. Jadi kalau kalian ikut grup Wisma itu dibangunkan qiyamul lail, diingatkan sholat subuhnya, al-maksyuratnya gitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa, alhamdulillah gitu ya, kalian bisa membukanya di saat-saat penting saja gitu ya. Tidak harus kalian membuka WA itu setiap menit, setiap jam, tidak ya. Tetapi ada waktu-waktunya. Kapan? Pas qiyamul lail, hanya chat, buka saja ya. Oh, diingatkan soal qiyamul lail, tutup lagi. Ya, tidak usah buka-buka yang lain, lanjutkan qiyamul lail. Nah, jadi ada jam-jam khusus kalian untuk membuka HP gitu ya. Sehingga apa? Sehingga waktu kalian tidak habis untuk membuka WhatsApp gitu ya, dari macam arahnya gitu. Nah, selanjutnya adalah kumpulkan mutaba'ah yang sudah diberikan oleh para musyrifah itu setiap sepekan sekali. Kalian kumpulkan gitu ya. Nanti diminta tanda tangan orang tua gitu, supaya untuk kontrol orang tua terhadap kegiatan yang kita lakukan, supaya orang tua itu senang ya, bahagia melihat anak-anaknya itu bisa istiqomah menjalankan ibadah yaumiyah dengan tertib ketika berada di rumah begitu. Selanjutnya, jika kalian butuh refreshing ya, misalnya nonton film, maka sebaiknya kalian jadwal ya. Jadwal, berikan waktu khusus hari apa kalian kira-kira akan menonton gitu ya. Jangan sampai tiap hari waktu kalian dihabiskan untuk membuka film-film Korea misalnya ya, yang sekarang sedang tren gitu ya, atau membuka channel-channel yang di YouTube ya, yang kalian sukai misalnya gitu ya. Boleh-boleh saja, tetapi jangan berlebihan. Nah, sehingga dengan jadwal yang sudah diberikan gitu ya, jam 8 sampai jam 3 belajar akademik gitu ya, belajar sekolah gitu ya, kalian istirahat, malamnya kalian bersama keluarga istirahat gitu, dan belajar bagaimana kalian mengevaluasi ibadah-ibadah harian kalian gitu ya, sehingga nanti kalian bisa menunaikan pekerjaan rumah itu dengan baik, bisa membantu orang tua dengan baik. Jadi orang tua akan senang ketika keberadaan kita di rumah itu bermanfaat gitu ya. Jadi bukan berarti kita di rumah itu menjadi sebaliknya gitu ya, orang tua stres gitu. Kenapa? Karena melihat tingkah laku anaknya yang banyak di kamar, yang banyak di kasur, mungkin ya begitu, sehingga dari ibadah banyak telatnya, membantu orang tua Allah kadarnya. Nah, ini kan kasihan orang tua ya, sehingga kalian berbuat baiklah, berbuat seimbanglah antara pekerjaan sekolah ya, pekerjaan ibadah kalian kepada Allah, dan membantu orang tua. Nah, pesan Ustazah ini untuk kajian malam hari ini, maksimalkan ketika kalian berada di rumah ya, karena ya kita tidak berdoa gitu ya, ada lagi kondisi yang seperti ini gitu ya. Kalian biasanya kalau di Wisma, Ustazah kapan perpulangan gitu ya. Nah, ini sekarang Allah takdirkan kalian pulangnya lama gitu ya di rumah, sehingga maksimal lah ya, berbuat baiklah kepada orang tua gitu ya. Jangan sampai ada yang membantah orang tuanya gitu ya. Jadi kesempatan kalian untuk berbuat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua ya, membantu orang tua, dan semaksimal mungkin kalian juga bisa mengerjakan amanah-amanah yang ada di sekolah begitu. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan, beberapa hal tantangan kita di rumah dan beberapa hal trik ya yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita lebih bisa berbuat positif gitu ya, manfaat gitu ya, seimbang semuanya. Kita bersama-sama belajar, termasuk Ustazah juga belajar ya, karena Ustazah juga sebagai orang tua, sebagai pendidik, sehingga ini juga Ustazah pribadi pun beradaptasi sama seperti kalian gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita berjuang bersama untuk kebaikan bersama ya, dan kita doakan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa dipertemukan kembali di sekolah
kami sudah rindu dengan kalian gitu ya, ustadzah-ustadzah di sekolah ya, ustadzah-ustadzah musrifah di Wisma itu sudah kangen dengan kalian. Dan begitu pun sebaiknya kalian juga sudah merindukan suasana sekolah gitu ya, merindukan suasana sholat berjamaah di Wisma gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa ikhlas dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita segera dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.